Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus. Saudara-saudara terkasih, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Allah," tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan tidak ada kebenaran di dalam dia. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu kasih Allah sungguh sudah sempurna. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Allah. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Allah, ia wajib hidup sama seperti Kristus tetap hidup. Saudara-saudara terkasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Perintah ini telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang melenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak-anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika anak-anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu,
Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah hari kelima dalam oktav Natal. Kita semua diajak untuk melihat hal-hal yang sederhana dalam hidup kita, tapi juga mungkin seringkali kita lewatkan. Bahwa Natal itu bukan hanya palungan, bukan hanya lagu-lagu indah, atau juga suasana yang menyenangkan, suasana yang hangat. Tetapi Natal itu adalah soal bagaimana kita hidup setelah Yesus lahir di tengah-tengah kita. Dalam bacaan hari ini kita diajak untuk melihat dua hal. Yang pertama, iman itu bukan hanya soal datang ke gereja atau sekedar tahu iman yang benar itu seperti apa, tahu ajaran yang benar itu seperti apa. Tetapi iman itu tampak dari cara hidup kita, dari cara kita berbicara, cara kita bersikap, dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, tapi kok masih gampang marah, masih sulit untuk mengampuni, atau senangnya merendahkan orang lain, mungkin kita perlu bertanya, iman itu sudah sampai ke hati atau masih di kepala saja? Lalu yang kedua, kita melihat Simeon dalam Injil hari ini. Dia itu adalah orang yang sudah sepuh, sudah tua, dan hidupnya mungkin biasa-biasa saja. Tetapi di balik hidup yang biasa-biasa saja itu, ternyata dia punya hati yang peka. Dia mengenali kehadiran Tuhan yang hadir dalam bayi yang kecil. Mungkin bagi orang lain bayi itu tampaknya biasa-biasa saja, tapi bagi Simeon, bayi ini adalah Mesias Juru Selamat, dan dia mengenali itu lewat bayi yang kelihatan orang biasa-biasa saja. Maka ini menjadi pengingat untuk kita semua bahwa Tuhan itu seringkali hadir lewat hal-hal kecil di sekitar kita yang mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Mungkin Tuhan hadir lewat orang-orang di rumah kita, lewat pekerjaan-pekerjaan kita, atau lewat orang-orang yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, Natal mengajak kita semua untuk mencintai dengan cara yang sederhana, bukan dengan cara yang muluk-muluk atau cara-cara yang spektakuler, tetapi kita cukup dengan lebih sabar, cukup dengan lebih mau mendengarkan orang lain, atau kita mau lebih mengampuni. Ketika hidup kita di dalam kasih yang demikian itu, maka Natal yang kita rayakan itu tidak lewat begitu saja. Natal tidak berhenti hanya di perayaan saja, tetapi Natal itu sungguh tinggal bersama-sama kita, dan dari sanalah sukacita itu tumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita.